Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1345. Chapter 1345, 5 elemen api. Cincin jiwa ke-6 Tang Wulin berkilauan. Dia tidak punya pilihan selain memimpin dan menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Bentuk bunga merah muda besar yang bersinar muncul di punggungnya. The Blue Silver Golden Array sudah menghilang saat Tang Wulin ditinju. Namun, 5 elemen yang mengelilingi Tong Yu termasuk pegangan 5 elemen yang menggenggam Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi percikan cahaya yang melonjak menuju tubuh Tang Wulin setelah bunga itu muncul. Kekuatan 5 elemen itu milik alam, jadi akan terpengaruh oleh Devoured Heaven and Earth juga. Dengan bantuan Devoured Heaven and Earth, aura Tang Wulin meningkat secara substansial. Tubuhnya bergetar sedikit untuk berjuang bebas dari pegangan 5 elemen, mengandalkan kekuatan isap yang dihasilkan dari kombinasi ledakan tremor naga emas dan melahap langit dan bumi. Sayap emas di belakang punggungnya menyebar dan mengepak dengan kuat. Ia berinisiatif melancarkan serangan untuk pertama kalinya. Itu adalah Blue Emperor Dragon Fleece. Keterampilan fusi jiwa darah ini adalah salah satu alat terhebat Tang Wulin saat terlibat dalam situasi yang lebih menantang. Kecepatan serangannya sekarang bahkan melebihi dari tabrakan Kilin Shield sebelumnya. Sepasang cakar naga emasnya menyerang ke depan. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi fatamorgana cahaya di langit. Dia tiba di depan lawannya hampir secara instan. Emosi Tong Yu sepertinya berhenti sekali lagi. Sepasang mata biru merahnya tiba-tiba meledak dengan kilau yang mempesona. 2 sinar cahaya keluar dari matanya dan terjalin di langit untuk memblokir serangan Tang Wulin. Itu adalah perpaduan es dan api. Apa yang akan terjadi jika 2 atribut yang sangat berbeda ini bergabung bersama? Beberapa waktu yang lalu, Tang Wulin tidak pernah menghadapi situasi seperti itu ketika dia berada di mata terpolarisasi api es, tetapi dia menghadapinya pada hari ini. Ledakan. Ada benturan keras. Lalat naga kaisar biru Tang Wulin secara paksa dihentikan. Tubuh Tong Yu sudah berada di atas kepala Tang Wulin. Cincin jiwa pertama Tong Yu berkilauan dan dia melepaskan lengan kilin lagi. Perbedaannya adalah, kali ini, lengan kilinnya terbakar dengan 5 warna api. Itu adalah elemen api. Cincin jiwa 100.000 tahun manapun dapat memasok 2 keterampilan jiwa dan Tong Yu sedang menunjukkan hal ini ke Tang Wulin. Mengerikan bahwa setiap cincin jiwanya memiliki level 100.000 tahun. Ledakan. Tang Wulin dibanting ke tanah begitu keras sehingga tubuhnya membuat lubang besar di lantai kolisem. Meskipun kekuatan 5 elemen sangat dilemahkan oleh Devoured Heaven and Earth, serangan itu masih berhasil menghantam Tang Wulin ke tanah. Pemenang dan pecundang sudah ditentukan di mata penonton. Tong Yu tidak berpikir begitu. Ketika serangannya mendarat di tubuh Tang Wulin, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh lawannya sangat lentur sementara juga sangat kuat dan kaku. Kelenturan menetralkan sebagian dari kekuatan Tong Yu dan kekuatan serta kekakuan Tang Wulin mengejutkannya. Dia begitu tercengang sehingga dia terhenti di udara, jadi dia tidak bisa terus mengejar dan menyerang sejenak. Apa itu tadi? Tang Wulin, yang telah dihancurkan ke dalam lubang yang dalam, tidak segera berdiri. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengalami transformasi. The Great Blue Silver Emperor Venus melonjak seperti kawanan lebah. Tang Wulin lenyap, meninggalkan tanaman merambat seperti naga biru emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melilit Tong Yu. Itu adalah transformasi naga Tuan Blue Silver dan avatar Blue Silver-nya. Tanaman merambat itu terjalin satu sama lain di langit seperti naga raksasa. Di panggung tontonan, Zhang Di yang duduk tegak hampir seketika setelah menyaksikan pemandangan itu. Dia mengira itu adalah Thundercelap Netherfin miliknya. Jika Tang Wulin benar-benar menyatu dengan Thundercelap Netherfin sebagai jiwa rohnya, dia tidak akan bisa mengambil kembali jiwa rohnya bahkan jika dia membunuh Tang Wulin. Dia lega ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu hanya tanaman merambat, tetapi dia juga mengerutkan kening pada saat yang sama. Tanaman merambat itu tertutup sisik biru keemasan dan tidak lagi tampak seperti tanaman sama sekali. Ujung tiap sulur memiliki aura keagungan dan tampak seperti kepala naga yang samar-samar. Dalam sekejap mata, tanaman merambat yang muncul dan membungkus tubuh Kilin Douluo Tong Yu. 5 elemen api di tubuh Tong Yu bersinar terang dalam upaya untuk membakar tanaman merambat. Namun, sisik pada tanaman merambat itu sangat keras. Meskipun tanaman merambat dipengaruhi oleh api, mereka masih terus berkelok-kelok di sekitar tubuhnya.
Sementara itu, cincin jiwa kelima di tubuh Tong Yu berkilauan. 5 bola bersinar emas, hijau, biru, merah dan kuning tiba-tiba terkondensasi di sekitar tubuhnya sebelum meledak ke ruang sekitarnya. Itu adalah guntur 5 elemen miliknya. Ada suara ledakan yang keras. Dalam sepersekian detik, 5 elemen dari 5 atribut menyelesaikan proses fusi dan dibentuk menjadi badai 5 elemen. Itu menghancurkan tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang telah mendorong diri mereka sendiri ke arah Tong Yu. Tong Yu menggenggam kedua tangannya di depan tubuhnya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Sebuah pedang 5 warna muncul di genggamannya dan dia menusukkannya langsung ke inti tanaman merambat Kaisar Blue Silver di bawahnya. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya, pedang suci 5 elemen agung. Udara berubah saat melewati pedang suci 5 elemen agung. Efek generasi dan pembatasannya terasa tak terkalahkan. Sosok Tang Wulin sekali lagi muncul dari tengah tanaman merambat Kaisar Blue Silver. Dia memiliki ekspresi serius, seolah-olah seluruh dirinya telah memasuki kondisi pikiran yang unik. Tangan kanannya terkepal erat. Dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tinjunya seperti pukulan pelan. Seketika, suara emas muncul dari tubuhnya. Sulit untuk menggambarkan intensitas api dengan kata-kata. Aura Tang Wulin tumbuh secara eksponensial lebih besar. Meskipun penampilan luarnya tidak banyak berubah, pada titik ini, bahkan Tong Yu bisa merasakan bahwa dia bertarung melawan persona yang kuat yang tidak dapat dia patuhi meskipun garis keturunan Dewa Binatang Kilin. Cahaya keemasan penghalang menyebar dari Tang Wulin. Tinju Tang Wulin membesar dengan cepat saat cahaya keemasan menyinari itu. Itu adalah jalan raja. Ledakan. Energi itu mendatangkan malapetaka sehingga Tong Yu terlempar ke udara sekali lagi. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Tang Wulin. Beberapa potongan sisik naga emasnya telah dibelah, tapi dia tetap berdiri di sana. Ini adalah bagian yang mendominasi dari jalan raja. Kecuali Tang Wulin terbunuh, dia tidak akan pernah mundur bahkan setengah langkah. Tanaman merambat Blue Silver Emperor yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari bawah. Setiap pokok anggur mirip dengan tombak. Mereka terjalin satu sama lain di udara secara instan dan menyerang Tong Yu, yang diledakkan ke udara oleh Tang Wulin. Itu adalah versi Blue Silver Emperor dari Thousand Accusing Fingers. Bintang Luokolism yang sangat besar berada dalam keheningan total sekarang, termasuk penonton di luar perisai pelindung, karena perhatian semua orang tertuju pada kompetisi. Sejak awal pertandingan, Tang Wulin dan Kilin Luo Tong Yu telah terlibat dalam pertarungan tit for tat satu sama lain. Tak satu pun dari mereka menahan bahkan sedikit saat mereka menyerang tanpa henti, melanjutkan serangan mereka. Sepertinya Tang Wulin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sesaat, tetapi dia berhasil mendapatkan kembali stabilitasnya dengan cepat. Ini menandakan bahwa kapasitas bertarungnya saat ini sudah bisa menyaingi Tong Yu peringkat Hyper Luo tidak diragukan lagi. Apalagi, pertempuran antara dua orang ini benar-benar luar biasa. Semua jenis suar dan pancaran 5 warna muncul dari tubuh Tong Yu sementara aura Raja Naga Emas yang meledak dari Tang Wulin juga melengkapi sosoknya yang sangat kuat seolah-olah dia mengenakan baju besi emas. Di mata banyak penonton wanita, Tang Wulin tampak seperti pahlawan yang bertarung melawan iblis. Mereka sangat jatuh cinta saat melihatnya. Ada pepatah mengatakan bahwa orang awam menonton untuk kesenangan dan ahli memperhatikan pengalaman. Di peron, banyak orang, termasuk master jiwa dengan basis kultivasi yang kuat, merasa bingung. Smiley Face Luo merasa heran saat ini karena Kilin Luo Tong Yu tidak tampak sekuat yang dia bayangkan. Dia mengalami perubahan wajah ketika dia mengetahui bahwa lawan Tang Wulin adalah Tong Yu. Pertama, Tong Yu memiliki sejarah kejahatan brutal, jadi kepribadiannya pasti cacat dan dia mungkin bisa membunuh Tang Wulin. Kedua, itu karena setiap master jiwa dari tingkat tertinggi di Kekaisaran Bintang Luo menyadari keberadaan pria ini. Ini karena Kilin Luo adalah Feng Hao Luo dengan kemungkinan tertinggi untuk berkultivasi hingga batasi peringkat Luo. Dia dilindungi oleh Monster Academy saat itu sebagian besar karena bakat alaminya. Tang Wulin seharusnya tidak memiliki peluang melawan Kilin Luo yang kuat. Namun, situasi selama pertempuran sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan oleh Smiley Face Luo. Serangan Tong Yu ganas, tapi sepertinya kekuatan serangannya tidak memadai. Setidaknya, dia tidak mungkin menjadi limit Luo dan masalah apakah serangannya memiliki kekuatan Hyper Luo tetap dipertanyakan. Tentu saja, jiwa bela diri Kilin 5 elemennya benar-benar kuat. Dia tampaknya bisa menekan Tang Wulin di permukaan, tetapi dia tidak berhasil menaklukkannya sepenuhnya. Hasil akhir dari pertempuran ini masih bergantung pada rahasia terdalam mereka.
Tong Yu sangat berbeda dari kesan mental Smiley Face Douluo tentang dirinya. Hu Jie merasa lega, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Mungkinkah basis kultivasi Kilin Douluo tidak meningkat ketika dia dipenjara di Akademi Monster selama lebih dari 2 dekade tetapi, pada kenyataannya, menurun. Selain itu, Hu Jie menemukan bahwa dia bukanlah satu-satunya yang merasa sangat tercengang. Dia menemukan bahwa bahkan Enchi memiliki ekspresi yang sangat bingung di wajahnya saat dia melihat situasi pertempuran saat ini. Sangat jelas bahwa dia mulai merasa agak curiga terhadap kemampuan Tong Yu. Sepertinya kapasitas bertarung Tong Yu harus lebih dari apa yang dia tunjukkan. Apa alasan yang menyebabkan dia melakukan apa yang dia lakukan saat ini? Mungkinkah dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk tiba-tiba meledak ketika Tang Wulin ceroboh sehingga dia bisa menjatuhkan Tang Wulin sekaligus? Bahkan mungkin membunuh. Soul Land 3 Chapter 1346. Chapter 1346, Siklus 5 Elemen, Transformasi Kilin. Pada titik ini, rasa takut mulai merayap ke dalam hati Smiley Face Douluo. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa menghentikan pertandingan ini karena ini adalah pertempuran 5 dewa. Ia hanya bisa berdoa dengan tenang agar Tang Wulin tidak tertipu oleh lawan. Ledakan. 1000 jari menuduh sangat luar biasa kuat sehingga Kilin Douluo diledakkan lebih tinggi ke udara ketika serangan itu mendarat di tinjunya. The Blue Silver Emperor membuka kembali setelah tabrakan. Itu membungkus sendiri ke arah Tong Yu seperti jaring besar. Di saat yang sama, terdengar auman naga yang nyaring dan jelas. Naga emas raksasa muncul dari tengah Kaisar Blue Silver. Naga emas sangat berbeda dari Gold Song. Ia memiliki sayap dan panjangnya lebih dari 30 meter. Begitu muncul, seluruh zona pertempuran Kolisem ditutupi dengan kemilau emas. Rasanya seolah-olah naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengaum di udara. Fluktuasi esensi darah tirani yang tak tertandingi menyebabkan ketakutan yang intens di semua master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga yang hadir. Tidak hanya bagi mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe naga, karena semua master jiwa dengan jiwa bela diri tipe monster jiwa merasa ingin memberi penghormatan segera setelah mereka mendengar raungan naga. Seolah-olah mereka telah melihat raja dari semua binatang pada saat itu juga. Mereka tidak bisa lagi merasakan emosi lain selain rasa takut dan rasa hormat. Raja Rubah Sumu tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak saat dia menyaksikan pemandangan dari belakang peron. Bertahun-tahun yang lalu, dia awalnya berada di atas angin ketika dia adu mekanik melawan Tang Wulin. Dia kalah pada akhirnya karena penindasan garis darah Tang Wulin. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Bertahun-tahun telah berlalu, dia telah kehilangan hitungan seberapa kuat aura garis keturunan Tang Wulin dibandingkan saat itu. Pada titik ini, dia bisa merasakan garis keturunan rubah berekor 9 menggigil ketakutan. Ini bahkan terjadi di balik pelindung yang dapat menyaring hampir semua fluktuasi energi. Itu harus bisa menyaring aura garis keturunan dalam jumlah besar juga. Mungkinkah dia merasa takut meski hanya mendengar suara Tang Wulin? Apakah Tang Wulin benar-benar sudah menjadi sekuat ini? Sebagai salah satu dari 8 Raja Surgawi, dia dan para raja lainnya mengagumi Long Yue hampir secara membabi buta. Namun, setelah ini adalah pertama kalinya dia bertanya-tanya apakah kakak Long masih merupakan lawan yang layak untuk Tang Wulin. Tang Wulin pasti sangat tangguh karena memiliki 2 kemenangan beruntun dalam pertempuran 5 dewa. Selain itu, semua lawan yang dia lawan adalah dari peringkat judul Douluo ke atas. Setelah kekalahannya bertahun-tahun yang lalu, Sumu dengan keras kepala menolak untuk menerima kehilangannya, tetapi pada hari ini, hanya kekecewaan yang tersisa di hatinya. Bagaimana dia bisa mengalahkan lawan seperti itu? Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Raungan naga emas mengguncang seluruh arena. Master jiwa tingkat tinggi terkejut saat menyaksikan kinerja Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa alasan tanaman merambat raksasa itu begitu kuat adalah karena dia telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Namun, apa yang terjadi dengan naga emas raksasa itu? Itu pasti bukan jiwa roh karena berbeda dari yang terlihat di pertempuran hari sebelumnya. Mungkinkah ini adalah bentuk lain dari avatar jiwa bela diri? Namun, bahkan master jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak mungkin bisa melepaskan 2 avatar jiwa bela diri secara bersamaan. Ini adalah masalah yang sudah melampaui akal sehat. Bagaimana Tang Wulin benar-benar berhasil melakukan itu? Memang benar bahwa mereka yang memiliki jiwa bela diri kembar tidak dapat melakukan ini, tetapi pada kenyataannya, Tang Wulin tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Dia tidak tahu bahwa dia bisa melakukan ini setelah terobosannya ke basis kultivasi 7 cincin.
Dia telah melakukannya secara tidak sengaja selama salah satu periode kultivasinya dan tercengang mengetahui bahwa ketika dia meluncurkan avatar jiwa bela dirinya, Kaisar Blue Silver dan kekuatan garis keturunannya dapat dipisahkan. Dalam arti tertentu, itu multitasking, tetapi Kaisar Blue Silver hanya membutuhkan naluri bertempurnya, sementara garis darah Raja Naga Emas menempati posisi dominan. Dengan cara ini, dua avatar jiwa bela diri ini bisa muncul secara bersamaan. Jiwa bela diri Kaisar Blue Silver seharusnya digunakan sebagian besar untuk kontrol, sedangkan garis darah Raja Naga Emas digunakan murni untuk serangan. Kombinasi keduanya menghasilkan peningkatan eksponensial dari kemampuan bertarung Tang Wulin. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melepaskan dua avatar jiwa bela diri yang hebat ini secara bersamaan dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah diledakkan lebih awal, Qilin Douluo, yang garis keturunannya terguncang setelah tubuhnya ditusuk oleh kekuatan penetrasi yang kuat dari 1007 jari, tiba-tiba menerobos penghalang suara untuk menyerang avatar Raja Naga Emas di depannya. Raungan naga emas digunakan untuk merintis jalan sementara naga emas melambung ke surga digunakan untuk berlari ke garis finish. Kedua skill ini digabungkan dengan sempurna sebagai tambahan dari Golden Dragon Tremor Burst tambahan. Qilin Douluo berada di atas angin, tetapi air pasang telah sepenuhnya berbalik. Tong Yu juga merasa kaget. Dia tidak hanya terperangah setelah menyaksikan dua jenis avatar jiwa bela diri Tang Wulin tetapi juga transformasi garis keturunannya. Sejak garis keturunan Qilin yang tersembunyi di tubuh Tong Yu telah terbangun, dia selalu menggunakan garis keturunannya untuk menekan orang lain, tetapi dia tidak pernah ditekan oleh orang lain sebelumnya. Dari saat avatar Raja Naga Emas dilepaskan, dia dikejutkan oleh fluktuasi garis keturunan tirani Tang Wulin yang tak tertandingi. Garis darah 5 elemen Qilin di tubuhnya benar-benar bereaksi dengan respons yang mirip dengan teriakan sedih. Perbedaan antara garis keturunan mereka telah terwujud. Basis kultivasi Master Jiwa akan melemah ketika garis keturunannya ditekan, sementara itu, serangan ganas Tang Wulin telah tiba. Tong Yu tidak punya jalan keluar. Tong Yu menarik napas dalam-dalam dan garis darah di tubuhnya melonjak. Dia memancarkan cahaya 5 warna dari dalam tubuhnya yang muncul di bawah kakinya. Pancaran 5 warna dipadatkan secara terpisah menjadi rune raksasa dengan 5 warna berbeda. Masing-masing rune ini membawa ciri khas dari 5 elemen termasuk logam, kayu, air, api, dan tanah. Ketika rune ini muncul, 5 pusaran raksasa muncul di langit. Tang Wulin bisa mendengar suara samar bergema dari tubuh Tong Yu. Dikatakan, siklus 5 elemen, transformasi Qilin. Di udara, Tong Yu mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi Qilin 5 warna, dengan panjang lebih dari 10 meter. Dibandingkan dengan penampilannya yang ganas sebelumnya, 5 elemen Qilin terlihat sangat kuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan metamorfosis 5 elemen. Saat Tang Wulin menyerbu ke arahnya, Qilin melebarkan mulutnya dan meludahkan semburan api 5 warna. Dalam sepersekian detik itu, Tang Wulin merasa pusing seolah langit dan bumi berputar-putar. Sensasi 5 elemen True Fire dan naga emasnya melambung ke surga bertabrakan satu sama lain seolah-olah dia sedang dimandikan. Dia merasa seperti kekuatan dan kekuatan jiwanya terhanyut. Dia menyaksikan kilatan cahaya terpancar dari tanduk di kepala 5 elemen Qilin. Aliran pancaran 5 warna tiba sebelum Tang Wulin secara instan. Pada saat yang tepat aliran cahaya muncul, cincin jiwa ke-8 di tubuh Tong Yu juga menyala. Ini tidak bagus. Perasaan panik yang intens terpancar ke seluruh tubuh Tang Wulin dalam hitungan detik. Pada saat itu, Tang Wulin merasa seperti berada dalam situasi hidup dan mati. Sinar 5 warna tiba di area antara alis Raja Naga Emasnya hampir secara instan. Ketakutan mengerikan yang dia rasakan membuat seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Saat dia menahannya, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa tubuhnya sama sekali tidak mampu menahan serangan seperti itu. Dia pasti akan mati jika itu menyerangnya. 5 elemen siklus tampaknya menjadi kekuatan seperti domain, mungkin mirip dengan domain spiritual. Dia mengandalkan 5 elemen siklus domain untuk menekan efek kuat yang dimiliki garis darah Raja Naga Emas Tang Wulin padanya. Selain itu efektif dalam langsung menyebarkan kekuatan 5 elemen Tong Yu. 5 elemen True Fire tampaknya merupakan serangan tidak langsung, namun pada kenyataannya, itu lebih tangguh daripada yang lain. Lebih dari 70% kekuatan ofensif yang disebabkan oleh serangan habis-habisan Tang Wulin yang luar biasa telah lenyap setelah tertangkap dalam 5 elemen True Fire. Aliran cahaya 5 warna yang datang segera setelah itu adalah serangan fatal yang sebenarnya. Di platform utama, Smiley Face Douluo Hujie berdiri tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan keterkejutan.
Situasi yang paling dia takuti sedang terjadi. Tidak hanya dia, Enci dan bahkan Dai Tianling memiliki perubahan wajah. Tak satu pun dari mereka ingin melihat Master Sekte Tang mati di arena kompetitif pertempuran 5 dewa. Jika kejadian seperti itu benar-benar terjadi, itu akan menghancurkan kekaisaran. Kekaisaran pasti akan merasakan murka yang tak terkendali dari Sekte Tang. Banyak penonton di tempat itu terkejut. Zhang Geyang sudah berseri-seri gembira saat dia duduk di dalam kotak. Namun, dia gagal menyadarinya, tepat di sisinya, tubuh Gu Yuena tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Waktu sepertinya masih membeku pada saat itu. Perubahan terjadi terlalu cepat. Tang Wulin masih berada di atas angin satu saat yang lalu, namun dia akan menghadapi situasi hidup dan mati di saat berikutnya. Siapa yang berani mempercayai perubahan seperti itu? Aku tidak bisa menghindar lagi. Tang Wulin sadar bahwa dia tidak mungkin menghindari serangan itu. Dia juga menjadi tak berdaya setelah kekuatannya terhanyut oleh pancaran 5 warna tadi. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi serangan yang fatal baginya. Di sisi lain, dia tiba-tiba menemukan sesuatu saat itu. Tubuhnya bereaksi terhadap tekanan bahaya fana. Ada fluktuasi energi yang menakutkan secara instan. Semua yang ada di sekitar tubuh Tang Wulin tiba-tiba melengkung. Semua penonton, termasuk banyak Feng Hao Douluo di peron, mendapati diri mereka terpesona. Kesurupan datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Soul Land 3 Chapter 1347. Chapter 1347, Kemunduran Waktu, Domain Spiritual. Sementara itu, penglihatan di depan mata orang banyak menjadi bengkok. Meskipun itu hanya saat-saat tersingkat, mereka tidak dapat mendengar apapun dan yang dapat mereka lihat hanyalah cahaya yang terdistorsi. Rasanya seolah-olah mereka semua jatuh ke dunia mimpi. Kemudian, mereka melihat naga emas raksasa memutar tubuhnya di udara dan menghindari aliran api 5 warna yang jatuh dari atas dengan cara yang cerdik. Ia mencapai sisi avatar kilin 5 elemen dan mengulurkan cakarnya untuk menyerang. Pukulan itu membuat 5 elemen kilin jatuh di udara. Sebagai avatar jiwa bela diri, avatar Raja Naga Emas masih lebih unggul dalam hal kekuatan dan garis keturunan. Apa yang terjadi? Seluruh kerumunan gempar. Semua orang hingga rakyat jelata yang paling biasa telah merasakan sesuatu selama momen itu sebelumnya. Mungkinkah mereka sedang melamun? Mereka telah melihat dengan jelas bahwa cahaya pada Raja Naga Emas telah memudar sepenuhnya setelah diserang oleh api sejati 5 elemen. Bagaimana itu berubah begitu tiba-tiba? Bertentangan dengan terkena 5 elemen True Fire, sekarang lebih unggul. Di platform utama, lebih dari 10 orang telah berdiri pada titik ini di kotak yang terletak di kejauhan. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun Smiley Face Douluo adalah orang yang tenang, dia menemukan bahwa sulit baginya untuk mengendalikan emosinya saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras, luar biasa. Enci memiliki tatapan linglung di matanya. Kaisar Dai Tianling merasa lega dan terperangah pada saat yang bersamaan. Apa yang sebenarnya terjadi beberapa saat yang lalu? Mungkinkah ini dongeng? Ini adalah time backtrack. Enci meludahkan kata-kata ini dari mulutnya dengan sedikit kesulitan. Di udara, cahaya naga emas raksasa itu meredup sesaat setelah menamparkan 5 elemen kilin. Itu segera kembali normal, tetapi tubuhnya juga berhenti sejenak. Ya, Tang Wulin memanfaatkan wilayah spiritualnya pada saat-saat paling genting. Dia mengandalkan time backtrack untuk memaksa perubahan waktu dalam sisi kecil. Dia mengembalikan avatar Raja Naga Emasnya beberapa saat yang lalu sebelum disambar oleh Five Elements True Fire dan juga melakukan serangan balik. Itu tidak diserang oleh Five Elements True Fire, jadi serangan terus-menerus yang mengancam nyawa yang mengikuti tidak datang. Semuanya telah berubah. Ini adalah sifat terkuat dari domain jalur mundur waktu. Itu juga alasan mengapa Smiley Face Douluo sangat terkejut ketika dia menemukan bahwa Tang Wulin memiliki domain spiritual yang dimilikinya. Sementara itu, bukan hanya lawannya yang terkejut dengan kejadian ini, karena Tang Wulin sendiri tidak mengharapkannya. 5 elemen siklus domain yang dilepaskan oleh Kilin Douluo Tong Yu adalah domain tipe tambahan yang bisa menghapus hampir semua skill jiwa tipe kontrol. Itu mampu sangat meningkatkan hubungan afinitas Tong Yu dengan atribut 5 elemennya untuk sebagian besar dan memperkuat kemampuannya. Yang terpenting, itu juga domain spiritual. Ini menandakan bahwa basis kultivasi spiritual Kilin Douluo telah mencapai ranah spirit domain dan menemukan ranah spiritualnya. Dalam pengertian ini, dia setara dengan Tang Wulin. Selain itu, dia sudah memiliki domain spiritual untuk jangka waktu yang lebih lama.
Basis kultivasi spiritualnya telah menang atas Tang Wulin. Selain itu, keterampilan jiwa ke-8 yang meluncurkan serangan terakhir sangat luar biasa dan kekuatan serangnya sangat menakutkan bagi mata. Itu adalah serangan individu yang bahkan bisa mengancam Tang Wulin, terlepas dari avatar jiwa bela dirinya dan garis keturunan kuat Raja Naga Emas serta teknik rahasia sekte tubuh. Bagaimana orang lain bisa menanggung hal seperti itu? Tong Yu ditampar oleh cakar Tang Wulin. Sisik di tubuhnya tersebar di mana-mana dan beberapa luka dalam tertinggal di kulitnya. Dia juga sedikit lamban. Apa yang terjadi? Dia memiliki keunggulan yang jelas dan menyelesaikan serangan baliknya. Bagaimana semuanya tiba-tiba berubah? Dia juga telah berbagi perasaan seperti mimpi itu dalam jiwanya pada saat itu sebelumnya. Namun, meskipun menjadi orang yang menanggung kekuatan penuh dari serangan itu, dia pulih paling cepat karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Itu adalah kemampuan domain tipe waktu. Apa itu? Apakah itu domain spiritual? Dia sudah menemukan domain spiritualnya di usia muda. Seketika, kedua kompetitor akhirnya berpisah dan berhenti sejenak untuk pertama kalinya sejak awal kompetisi. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka berdua sangat terkejut dengan kemampuan satu sama lain. Saat Feng Hao Doulo ini bertarung satu sama lain, hanya ada kekaguman dan kewaspadaan di hati mereka pada saat itu. Naga emas membalikkan tubuhnya. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan berubah menjadi kabut emas samar untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah Dragon Air. Saat itu terjadi, aura yang menyebar dari garis keturunannya menjadi lebih kuat. Tang Wulin melepaskan kekuatan naga dari garis darah Raja Naga Emas tanpa ragu sedikit pun. Meski begitu, Tang Wulin masih tetap waspada saat dia memperhatikan Qilin Doulo. Dia menolak untuk membiarkan dirinya ditembak oleh 5 elemen True Fire milik lawan. 5 elemen True Fire benar-benar terlalu menakutkan. Rasanya hampir semua energi yang dia miliki hanyut menjadi ketiadaan ketika dia diserang oleh serangan itu. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menghadapi keterampilan jiwa seperti itu. 5 elemen Qilin memandang Tang Wulin dengan tatapan membara. Ia melebarkan mulutnya dan suara yang dalam menggema, "Kamu sangat kuat." Itu sungguh sia-sia. Jika saya masih punya waktu, saya sangat ingin menunggu sampai Anda berkultivasi ke peringkat limit Doulo sebelum kita terlibat dalam pertempuran hebat. Itu pasti akan menjadi acara yang luar biasa. Sulit untuk menemukan lawan yang layak. Ini adalah pertama kalinya Qilin Doulo berbicara sejak mereka berdua bertemu satu sama lain. Suaranya terdengar agak serak, tapi membawa pesona magnet yang khas, membuatnya mudah meninggalkan kesan di benak orang. Tang Wulin menjawab dengan suara yang dalam, "Kamu bahkan lebih kuat. Saya dapat merasakan bahwa Anda belum menggunakan semua kekuatan Anda. Mohon ekspresikan seluruh basis kultivasi Anda. Saya berharap untuk menyaksikan kedatangan kekuatan yang luar biasa itu." Tang Wulin telah mendorong masalah kemenangan dan kekalahan kompetisi ini ke belakang pikirannya. Yang lebih dia inginkan adalah bertarung melawan Qilin Doulo pada kondisi puncaknya. Tong Yu tidak berbicara lagi. Sepertinya ada sesuatu yang misterius di mata 5 elemen Qilin. Ada keliaran dan antisipasi dalam tatapannya, tetapi Tang Wulin merasa seolah-olah dia juga telah melihat jejak kesedihan yang mendalam. Itukah yang dia rasakan? Pada saat itu, Tang Wulin menemukan dirinya mengingat apa yang telah terjadi ketika dia hampir terbunuh oleh jarum dewa 5 elemen sebelumnya tanpa menyadarinya. Tepat ketika tampaknya kematian akan menimpanya, jarum dewa 5 elemen tiba-tiba berubah arah. Jika itu terus berlanjut, serangan fatal itu akan melewati dahinya tapi tidak akan menembus otaknya. Tidak ada keraguan bahwa lawan menunjukkan belas kasihan padanya saat itu. Qilin Doulo tidak terlihat brutal seperti yang terlihat di permukaan. Lalu apa backstory-nya? Keduanya hampir secara bersamaan meluncurkan serangan mereka sekali lagi. Tang Wulin berakselerasi, mengepakkan sayap di punggungnya sementara tumbuhan merambat Kaisar Blue Silver melonjak seperti segerombolan lebah dari bawah tubuhnya. Kali ini, tanaman merambat tidak berusaha membungkus lawan tetapi di sekitar tubuhnya sendiri. Tang Wulin merasa dia tidak bisa menggunakan avatar Raja Naga Emasnya untuk melawan 5 elemen Qilin karena perbedaan basis kultivasi mereka dan kebakaran sejati 5 elemen yang menakutkan. Jadi, dia hanya bisa membuat perubahan pada dirinya sendiri. Tubuhnya yang besar, panjangnya lebih dari 30 meter, sepertinya ditembus oleh Blue Emperor Venus, tetapi tubuh naga raksasa itu mulai berkurang ukurannya selama proses tersebut. Itu dengan cepat menyusut sampai hanya 10 meter dan tampak seukuran 5 elemen Qilin. Sisik berubah dari warna emas aslinya menjadi biru keemasan.
Atributnya telah mengalami transformasi besar-besaran seolah-olah telah bermetamorfosis. Untuk pertama kalinya, fluktuasi energinya menyusul Qilin Douluo. 5 elemen Qilin sedikit tertegun. Dia mampu berubah seperti ini, ya. Ini terlihat sedikit seperti keterampilan fusi jiwa bela diri, kan? Memang, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin dan perpaduan sempurna antara garis keturunan dan jiwa bela dirinya. Dia menamai transformasi itu, Avatar Kaisar Naga. Ini juga salah satu alasan kepercayaan dirinya saat menyetujui pertempuran 5 dewa. Itu adalah fusi yang hanya bisa diselesaikan setelah basis budidayanya menerobos ke ranah Sol Douluo. Dia benar-benar menyatukan keterampilan fusi jiwa darahnya dengan kapasitas bertarungnya, tetapi itu tidak lagi bertindak sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri yang mengganggu. Dalam keadaan Avatar Kaisar Naga, setiap serangan diluncurkan dalam keadaan keterampilan fusi jiwa darah. Jika Tang Wulin diizinkan mengenakan baju perangnya dalam keadaan seperti itu akan menjadi bentuknya yang paling kuat. Di platform utama, punggung Enci yang semula tegak sudah bersandar ke kursi. Dia merasa ada banyak pasang surut dalam hidup, terlepas dari pengalamannya. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Tang Wulin di tubuhnya sendiri. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dia miliki dalam genggamannya. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa Tang Wulin adalah guru sekte Tang, banyak orang termasuk Enci mengabaikan masalah ini pada awalnya. Dia tidak berpikir bahwa sekte Tang memilih Tang Wulin karena mereka kehabisan pilihan, tetapi dia merasa keputusan mereka terlalu gegabah. Dengan kehadiran Herles Douluo dan Amorous Douluo, mungkinkah mereka tidak takut bahwa anak muda yang dipilih sebagai master sekte mereka akan menjadi target pembunuhan? Terlepas dari masa depannya sebagai limit Douluo, melakukan hal itu hanya akan menghasilkan beban yang terlalu besar padanya dan bahkan mungkin menyebabkan kejatuhannya yang prematur. Jangankan orang luar, bahkan orang yang bertanggung jawab atas sekte Tang di Kekaisaran Bintang Luo, Smiley Face Douluo, telah mengakui identitas Tang Wulin setelah berbicara dengan Douluo yang asmara sesudahnya pada beberapa kesempatan. Soul Land 3 Chapter 1348. Chapter 1348, Face Off luar biasa. Namun demikian, semua yang ditampilkan Tang Wulin selama pertempuran 5 dewa ini telah melampaui imajinasi semua orang. Bahkan jika Douluo yang tak berperasaan dan asmara ada di sini, mereka pasti akan kagum. Tanpa diduga, dia banyak mengerutkan kening dalam kurun waktu sesingkat itu. Siapa yang bisa membayangkannya? Mungkin Herles Douluo akan lebih siap menerima semua ini. Ini karena dialah satu-satunya yang melihat Tang Wulin menerima bantuan Plain dengan matanya sendiri. Begitulah cara menghindari bencana besar saat itu. Dia melepaskan Avatar Kaisar Naga, dan aura Tang Wulin berubah lagi. Pada titik itu, aura liar awalnya benar-benar terkendali. Matanya masih berwarna emas murni. Saat mereka berkedip dengan cahaya keemasan ungu. Setelah dia memasuki keadaan Avatar Kaisar Naga, Tang Wulin merasakan sensasi yang aneh. Seolah-olah semua kemampuannya digabungkan dengan sempurna menjadi satu. Ini adalah sensasi yang selalu dia cari selama berkultivasi. Itu akhirnya datang. Tidak ada alasan dia tidak merasa gembira. Apa yang dia butuhkan sekarang adalah menahan perasaan ini dan membiasakan diri bertarung sambil merasakan sensasi ini. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menjadi lebih kuat dan memasuki kondisi yang lebih kuat. Ketika basis kultivasi seseorang dinaikkan ke kondisi ini, peningkatan kekuatan jiwa tidak lagi penting. Fondasinya sudah berakar kuat. Jika dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan, dia harus berusaha keras untuk memastikan bahwa keadaan yang dia capai saat ini akan lebih stabil. Seperti yang dikatakan Douluo yang asmara sebelumnya, bahkan di antara barisan limit Douluo, ada negara bagian yang berbeda. Ada limit Douluo seperti Atlas Douluo, yang merupakan sosok paling kuat, dan ada limit Douluo yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah. The Amorous Douluo sendiri tidak dianggap terlalu kuat di antara limit Douluo. Setidaknya, dia tidak cocok dengan Herles Douluo, Dragon Emperor Douluo atau Master Pagoda Spirit Pagoda yang legendaris. Dia secara pribadi telah mengakui semua ini. Pertanyaan saat ini adalah seperti apa limit Douluo yang diinginkan Tang Wulin di masa depan. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan Douluo padanya sebelumnya. Jika Tang Wulin hanya ingin menjadi limit Douluo biasa, Douluo yang asmara dapat memastikan bahwa dalam 3 hingga 5 tahun, Tang Wulin dapat melakukannya selama dia dapat membentuk domain spiritualnya selama proses berlangsung. Ini karena bakat dan potensi alaminya telah dikeluarkan sepenuhnya.
Ini akan menjadi proses cepat baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Dia pasti tidak akan mengalami perlambatan dalam kecepatan kultivasi yang dihadapi judul Doulos biasa setelah mereka mencapai basis kultivasi 9 cincin. Namun, jika itu masalahnya, dia tidak akan pernah bisa berdiri di puncak dunia. Cara lain baginya adalah meningkatkan perlahan tapi pasti. Dengan setiap langkah, dia akan membangun fondasinya sendiri, memahami sepenuhnya keadaannya saat ini, dan merasakan seluruh dunia sepenuhnya. Ketika dia mendapat dukungan dari Tuan Plain, inilah jalan yang seharusnya dipilih Tang Wulin. Setelah Amorous Douluo menjelaskan semua ini kepada Tang Wulin, Herles Douluo juga memberinya penjelasan melalui panggilan jiwa dan menetapkan tujuan untuk Tang Wulin. Tujuannya adalah, di masa depan, dia akan menjadi ahli yang bisa mewakili seluruh benua Douluo untuk bertarung melawan Abyssal Plain. Dengan kata lain, dia akan cukup kuat untuk melawan Raja Sage. Dengan begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan bantuan yang dia terima dari Plain. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tugasnya kepada penguasa Plain. Justru karena beban inilah Doulos yang tak berperasaan dan asmara memutuskan untuk membiarkan Tang Wulin, yang baru berusia 20-an, untuk menjadi guru sekte Tang pada akhirnya. Dengan cara ini, mereka akan dapat memobilisasi semua sumber daya sekte Tang dan mendukung Tang Wulin tanpa hambatan sehingga dia dapat mencapai keadaan itu sesegera mungkin. Tidak ada alasan untuk meragukan dasar Tang Wulin. Lebih penting lagi, dia membutuhkan pengalaman dan proses untuk tumbuh. Jika orang yang dikirim ke kerajaan bintang Luo dan jiwa Do adalah Douluo asmara, semuanya akan berjalan lebih lancar. Al-Limit Douluo akan dihormati dimanapun dia berada. Dia tidak harus berurusan dengan tekanan yang dihadapi Tang Wulin saat ini. Ini juga salah satu alasan Tang Wulin berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa. Dia perlu mengubah tekanan itu menjadi motivasi. Kenyataan telah membuktikan bahwa kedua limit Doulos itu bijaksana. Tang Wulin terus berkembang dan bertransformasi sepanjang perjalanan ini. Dia tumbuh setiap hari menjadi pribadi yang berbeda. Tanpa ragu, Kilin Douluo akan menjadi batu asah penting dalam proses ini. Oleh karena itu, Tang Wulin ingin menghadapi tekanan dari ahli puncak. Itu seperti antisipasinya terhadap pertarungan habis-habisan yang akan dialami dengan kepala sekolah Monster Academy, orang yang dianggap sebagai orang terkuat di Kekaisaran Bintang Luo, Naga Suci Douluo Enci 2 hari dari sekarang. Tong Yu bisa merasakan keinginan kuat untuk bertarung yang datang dari Tang Wulin saat ini. Dia terlalu akrab dengan sensasi ini. Dia pernah mengalami periode seperti itu dalam hidupnya. Dia juga tumbuh terus-menerus selama proses berlangsung. Pemuda ini lebih berbakat daripada saat itu. Dia juga memiliki banyak hal yang tidak dia miliki. Saat itu juga, dia benar-benar merasa iri. Namun, perasaan iri ini menghilang secepat yang terlihat. Bagaimanapun, dia bukan Tang Wulin. Jika tidak, dia akan bisa menjadi anak tercinta dari generasi lama, sama seperti pemuda ini sebelum dia, yang telah menjadi guru sekte Tang di usia yang begitu muda. Tidak setiap guru jiwa yang kuat akan memiliki pelayaran yang mulus. Ambil contoh dia. Dia telah mengambil beberapa kesalahan dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dia tinggalkan. Namun, dia tidak akan membiarkan kesempatan yang dia miliki pada hari ini sia-sia. Roar! Teriakan datang dari 5 elemen kilin dan penghalang cahaya 5 warna segera muncul di sekitarnya. Itu adalah manifestasi dari 5 elemen yang sangat padat yang telah dia tarik. Di bawah selubung penghalang cahaya 5 warna ini, auranya sendiri terangkat secara liar dengan kecepatan yang begitu menakutkan, tampak nyata. Itu meningkat dengan cepat pada tingkat yang mengejutkan. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga ke langit. Pada saat ini, teknik praktis tidak ada artinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan lawannya dengan kekuatan penuh. Dia mengepakkan sayapnya di belakangnya. Naga Kaisar Biru terbang. Tang Wulin seperti ngengat yang terbang menuju api saat dia terbang dengan berani ke lawannya. 5 elemen kilin bergerak dengan kecepatan yang membutakan juga. Dia sepertinya berjalan di udara. Dia meludahi 5 elemen Struevire yang meluncur ke arah Tang Wulin. Di udara, Tang Wulin jelas lebih gesit dalam bentuk avatar Kaisar Naga yang lebih kecil. Dia menghindari api dengan cekatan. Dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan api juga. Apinya adalah warna emas murni dan mengandung aura garis keturunan yang sangat padat. Itu juga memiliki sensasi mengancam yang dipenuhi dengan aura menakutkan. Apa itu tadi? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. 5 elemen kilin menyingkir di udara, tampaknya menentang hukum fisika, dan menghindari Truevire Kaisar Naga Tang Wulin. Kedua lawan memulai pertempuran udara mereka dengan cara itu.
Sama seperti Tang Wulin tidak berani dipukul oleh 5 elemen True Fire lawannya, 5 elemen Kilin juga berusaha yang terbaik untuk tidak membiarkan Kaisar Naga True Fire Tang Wulin mengenai tubuhnya. Api sejati Kaisar Naga Tang Wulin mengandung aura luar biasa yang berasal dari Raja Naga Emas. Jika Tong Yu dipukul, garis keturunannya akan benar-benar ditekan. Pada saat yang sama, Dragon Emperor True Fire mengandung aura penghancuran terkonsentrasi yang mendekati kegilaan. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin apa efeknya jika seseorang terkena aura ini. Aura kehancuran yang terkandung dalam Dragon Emperor True Fire berasal dari asal-usul Raja Naga Emas. Setelah beberapa hari berkultivasi, Tang Wulin merasa ini adalah cara terbaik untuk melampiaskan aura kehancuran Raja Naga Emas. Bentrokan antara dua lawan terjadi dengan kekuatan penuh. Dua siluet besar membuat garis bayangan melintasi langit. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat karena mereka tidak mampu membuat kesalahan apapun pada saat ini. Ini sudah merupakan pertandingan ketiga dari Battle of Five Gods. Dibandingkan dengan dua pertandingan pertama, pertempuran ini jelas membutuhkan waktu yang lebih lama. Pertempuran di antara mereka sangat luar biasa. Setengah jam berlalu dengan cukup cepat.